Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Gereja Kristen Protestan Okumene Halim Perdana Kusuma, Sabtu 14 Juni 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau beri. Hari ini kami akan melanjutkan kehidupan kami dengan iman dan percaya kepadamu. Engkau akan selalu melindungi kami melalui firman-Mu. Kami hendak menumpukan hidup kami agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 dengan tema Semakin Dewasa dan Bertambah Hikmat. Demikian sabda Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus, anak itu, di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus semakin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kehidupan Tuhan Yesus mulai dari masa kanak-kanaknya tidak jauh berbeda dari seorang anak dalam perjanjian lama yang bernama Samuel. Ia dibesarkan di tengah situasi kekacauan yang status quo. Iman Hofni dan Pinehas berkuasa dan tak seorang pun yang mampu menghalangi segala perbuatan jahat mereka. Semakin hari, mereka semakin dibenci oleh Allah dan sesamanya. Demikian juga dengan kondisi yang dialami Yesus. Saat itu umat Israel dikuasai oleh para ahli Taurat, guru-guru agama, imam-imam kepala, dan tua-tua yang memiliki kemapanan status. Kemapanan tersebut terganggu saat kelak Tuhan Yesus tampil di hadapan umum. Selama ini, tidak ada seorang pun yang berani mengkritisi dan menegur segala kemunafikan mereka. Para ahli Taurat, imam-imam kepala, dan para tua-tua yang kelak terganggu dengan sikap Tuhan Yesus sebenarnya telah dibuat kagum saat dia berumur 12 tahun, mampu membuktikan kecerdasan dan daya kritisnya terhadap pemikiran dan pandangan mereka. Dalam ayat 48,
menyaksikan bagaimana Maria dan Yusuf menjumpai Yesus di bait Allah. Dalam hal ini, Yesus memilih tinggal di bait Allah bersama para pemimpin agama. Walaupun ibadah Paskah waktu itu telah selesai. Sikap Tuhan Yesus menunjukkan visinya yang utama, yaitu memuliakan Allah dengan menyampaikan kebenaran dan kehendak Allah. Mungkin orang lain atau pemimpin-pemimpin agama terkagum-kagum pada Yesus. Mungkin juga perasaan kagum itu berubah menjadi sikap benci yang mendalam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi dewasa dan bertambah hikmat seperti Tuhan Yesus di usianya yang masih belia, mengajarkan kepada kita bahwa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dan menyatakan kebenaran tidaklah mudah. Kita akan dimusuhi dan dibenci banyak orang yang pada awalnya terlihat baik-baik saja. Karena sikap kritis kita akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, terlebih bagi orang-orang yang punya kepentingan terselubung bagi dirinya sendiri. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani mengambil sikap jika memang apa yang kita lakukan adalah bagian dari misi Allah, yaitu menyatakan kebenaran. Sebagai umat beriman, kita harus belajar untuk semakin dewasa dan bertambah hikmat. Karena itu dibutuhkan keberanian dan kecerdasan, baik secara akal budi maupun kecerdasan iman kita. Tuhan memberkati. Amin.